Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa pokok warta yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, berita kelahiran. Telah lahir di tengah kita, Elis Teresia Tenardi, anak dari pasangan Bapak Riki Tenardi dan Ibu Silvi Febriana Wibawa pada hari Sabtu 20 Mei 2023. Kita berdoa agar Elis dapat bertumbuh menjadi anak yang baik di hadapan Tuhan. Yang kedua, peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas diri Saudara Michael Christian Freddy, anggota GKI Greenfield, dengan Saudari Nadia Cendana, anggota GKI Gading Indah, pada hari Sabtu 10 Juni 2023 pukul 10 di GKI Greenfield. Tata cara dan masa aprobasi dapat dilihat pada warta jemaat online. Yang ketiga, Sakramen Baptis Kudus Anak. Sakramen Baptis Kudus Anak akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 18 Juni 2023, pada kebaktian umum kedua pukul 9 di Aula TKK 6 Penabur, dan akan dilayani oleh Pendeta Tira Budi Purwosuwito. Untuk nama anak-anak yang akan dibaptis dapat dibaca pada warta jemaat online. Yang keempat, kebaktian Pentakosta dan persembahan syukur tahunan. Dengan tema Karunia Roh dalam Keseharian akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 28 Mei 2023 pukul 6.30 dan 17 di GKI Gading Indah. Jadi pagi ini dan sore nanti di sini, dan jam 9 di Aula TKK 6 Penabur dilayani oleh Pendeta Novitas Sutanto. Yang kelima, pemahaman Alkitab. Dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 pukul 19.30 di GKI Gading Indah lantai 3 dengan tema Kisah Manusia Zaman Dahulu. Bacaannya Kejadian 3 ayat 11 dipimpin oleh Pendeta Novitas Sutanto. Yang keenam, GI Sehat. Tentunya mau ajak teman-teman remaja dan pemuda untuk sehat bareng. Karena kita percaya dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ayo teman-teman remaja dan pemuda, ditunggu kehadirannya pada hari Minggu 28 Mei hari ini jam 17 di lapangan belakang Penabur Internasional. Jangan lupa bawa botol minum dan baju ganti. Yang ketujuh, Camp Remaja GKI Gading Indah. GKI Gading Indah telah kembali mengadakan camp remaja sejak pandemi COVID-19. Camp remaja ini akan ada banyak aktivitas seru yang dilakukan bersama teman-teman. Kita akan diajak untuk terhubung kembali dengan diri sendiri, Tuhan dan sesama, melalui berbagai aktivitas bersama seperti membuat karya seni, sharing, dan tentunya bermain bersama. Mari kita berhenti sejenak dari rutinitas kita dengan mengikuti camp remaja GKI Gading Indah. Temanya Disconnect to Reconnect. Camp ini akan diadakan pada hari Rabu sampai Jumat, tanggal 21 sampai 23 Juni 2023 di Gria Sawalega Cisarua dengan biaya pendaftaran sebesar Rp350.000. Ayo daftarkan dirimu untuk mengikuti camp remaja GKI Gading Indah. Pendaftaran dapat menghubungi Saudara Chelsea, nomor teleponnya tercantum di warta ya, Chelsea dan Angel.
Yang kedelapan, One Community Insight dengan tema Laborare es Orare, Uangku dan Keluargaku, pada hari Sabtu 3 Juni 2023 pukul 15 di GKI Gading Indah lantai 3 akan dibawakan oleh Ibu Eni Vimaladewi. Info selengkapnya dapat teman-teman remaja lihat di Warta Jemaat Online. Warta yang terakhir, ke-9, Bina Pranikah. GKI Klasis Jakarta Timur mengadakan Bina Pranikah yang akan diadakan pada Sabtu 17 dan 24 Juni 2023 jam 7.30 melalui Zoom meeting. Pendaftaran paling lambat tanggal 10 Juni 2023 dapat menghubungi Ibu Evika di nomor 081995988887. Informasi pendaftaran selengkapnya dapat dilihat pada Warta Jemaat Online. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema Karunia Roh dalam Keseharian akan dipimpin oleh Pendeta Novita Sutanto. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Selamat Hari Pentakosta, umat yang dikasihi Tuhan. Kita telah berhimpun bersama di tempat ini. Marilah kita bernyanyi dan memohon Roh Kudus turun atas kita di tempat ini. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah Pentakosta pada hari ini kita nyatakan
di dalam pertolongan kita yang adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara-saudari. Umat yang terkasih, sebelum naik ke surga, Yesus berjanji akan mengaruniakan Roh Kudus kepada para murid. Apa peran Roh Kudus? Kisah Para Rasul 1 ayat 8 menyaksikan demikian. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus berperan menolong para murid untuk menjadi saksinya yang dimulai dari kota asal mereka sampai ke ujung dunia. Menjadi saksi dimulai dari tempat yang paling kecil, kota asal mereka. Menjadi perenungan bagi kita, sudahkah kita menjadi saksi Tuhan yang dimulai dari tempat yang paling kecil, yaitu dalam keseharian kita? Sudahkah kita menjadi saksi baik ketika kita berada dalam rumah, berkendara, di sekolah, maupun di tempat kerja? Dengan kerendahan hati, marilah kita datang ke hadapan Tuhan. Di dalam lagu kita, dalam kerinduan kita akan mendapat berkat Tuhan. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janjinya. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Jemaat Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, secara jasmani
Engkau mencukupkan keperluan kami dan keluarga kami. Secara rohani, Roh Kudus senantiasa menyertai dan menopang kami dalam menjalani kehidupan ini yang penuh dinamika. Kami menyadari bahwa kami belum menjadi saksi yang benar dalam keseharian kami. Tutur kata dan perbuatan kami telah menjadi batu sandungan bagi sesama. Di dalam kerendahan hati, kami hendak mengakui kegagalan kami dalam doa pribadi. Jemaat diundang untuk dalam doa pribadi. Ya Bapa, dengarkanlah doa kami. Ya Yesus, ampunilah kami. Ya Roh Kudus, topanglah kami agar hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Kiranya kuasa Roh Kudus menerangi setiap kita pada saat ini. Dan biarlah bagi setiap kita yang telah mengakui dosa di hadapan Tuhan, kita memperoleh berita anugerah seperti tercantum dalam Yohanes 16 ayat 8 yang mengatakan,
Kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Bersukacita selalu tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku pada
Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, yang kami puji dan sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan menjadi Bapa kami yang baik. Tuhan yang hadir dalam kuasa Roh Kudus yang menjadi penolong dan penghibur bagi kami. Kami adalah umat-Mu yang beribadah pada saat ini karena kami percaya padamu. Kepercayaan yang kami miliki karena Engkau ya Tuhan yang menguatkan kami, memberikan kami bukti, dan bahkan hadir di dalam setiap pengalaman kehidupan kami. Tuhan yang Maha Kasih, kini kami akan menyiapkan diri kami untuk membuka Alkitab. Maka biarlah terlebih kami membuka telinga kami dan terlebih lagi membuka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu. Sehingga apa yang dibacakan dari dalam Alkitab, ayat demi ayat, menjadi satu perenungan bagi kami, kekuatan, peneguh, dan bahkan teguran, agar dalam kehidupan kami dapat semakin mengenali Engkau dan mempersaksikan Engkau di dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah Tuhan bagi setiap kami, bersabdalah. Kami siap untuk mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk
seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Hari yang besar dan mulia itu, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah
Bacaan kedua, bacaan diambil dari 1 Korintus 12 ayat 3 sampai 13. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus," dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi, Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari dalam Yohanes pasalnya yang ke-20, ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Yohanes pasalnya yang ke-20, ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah bacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Alleluia, alleluia.
bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, hari ini adalah hari Pentakosta yang kita rayakan sebagai hari tercurahnya Roh Kudus bagi para murid. Saya membayangkan ibu bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, tentang apa yang dialami oleh para murid 2000-an tahun yang lalu pada hari Pentakosta itu. Dan saya membayangkan juga tentang apa yang akan terjadi kalau itu ada pada kita alami. Dalam Kisah Para Rasul dikatakan pada hari Pentakosta itu terjadi suatu tiupan angin yang keras gitu ya. Suara bunyi seperti tiupan angin keras di dalam ruangan di mana mereka berkumpul. Lalu kemudian tiba-tiba ada lidah-lidah api di atas kepala para murid. Nah, coba kita bayangkan ibu bapak, saudara-saudari, kalau itu terjadi kepada kita pada hari ini. Kita lagi berkumpul bersama-sama, lagi beribadah. Tiba-tiba di ruangan ini ada satu bunyi yang keras gitu ya. Suara angin itu kan gitu ya. Tiba-tiba suara bunyi angin yang keras terjadi di ruangan ini. Lalu tiba-tiba di atas kepala-kepala kita ada sesuatu yang menyala. Apa yang akan ibu bapak saudara-saudari lakukan? Bersyukur, sujud, Tuhan, peristiwa Pentakosta terjadi juga di GKI Gading Indah. Atau kalau saya bayangkan nih, kalau terjadi bagi kita sih di GKI Gading Indah, kabur. Apa nih gitu ya. Wah gitu ya. Ketika ada suara angin itu datang gitu ya, kita udah ketakutan, apa tuh ya. Kadang-kadang kalau di kebaktian ada bunyi bluk gitu aja ya, atau ada bunyi apa, atau misalnya pemusik gak sengaja kepencet alat, kita langsung ngelihat gitu ya. Apalagi kalau tiba-tiba satu ruangan, apa nih kita bingung gitu ya. Jangan-jangan kemudian mungkin kalau kita punya standar K2B gitu ya, yang mengurusi keamanan dan keselamatan ibadah. Langsung gitu ya. Dalam prosedur yang ditetapkan K2B, kalau ada api maka penatua itu ngambil APAR, alat pemadam api ringan gitu ya. Jangan-jangan kemudian penatua lari ke belakang ngambil APAR disemprot-semprotin gitu ya ke kita, karena kita bingung apa ini. Nah ibu bapak saudara-saudari yang dikasih Tuhan, entahlah ya, mungkin sampai selesai ibadah tidak terjadi itu pada kita. Tapi kalau kita bayangkan, memang bukankah pada hari Pentakosta ketika dialami para murid saat mereka berkumpul pada saat itu, maka ada sebuah pengalaman yang ajaib. Pengalaman yang spektakuler. Pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh para murid. Berkumpul di hari Pentakosta adalah hari yang biasa buat mereka. Dalam arti sesuatu yang memang setiap tahun mereka lakukan. Merayakan hari terakhir dari hari raya 7 minggu. Sebagai sebuah tradisi Yahudi perjanjian lama yang terus dilakukan. Berkumpulnya para murid pada hari Pentakosta itu bukan sesuatu yang aneh. Walaupun suasananya menjadi berbeda karena tanpa sang guru saat itu. Dalam suasana yang masih mendatangkan banyak pertanyaan bagi mereka mengenai Kristus yang bangkit. Namun begitulah, pada hari Pentakosta Alkitab menyaksikan bahwa terjadi sebuah peristiwa yang luar biasa bagi para murid. Sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tak terduga. Ketika kuasa Roh Kudus tercurah bagi mereka di dalam ruangan itu dengan sebuah kehadiran yang berbeda, suasana yang berbeda dalam ruangan di mana mereka berkumpul. Dan kuasa Roh Kudus yang tercurah itu membuat mereka kemudian mempunyai daya, kemampuan, keberanian, dan semangat untuk bercerita kepada banyak orang yang berkumpul di Yerusalem tentang siapa Yesus Kristus yang mereka percaya.
Yesus Kristus yang telah mereka jadikan guru. Yesus Kristus yang kemudian mereka saksikan melalui kebangkitan dan menampakkan diri kepada mereka. Ibu bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, namun apa yang juga disaksikan oleh Alkitab tentang kuasa Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan para murid, tentu bukan hanya berbicara mengenai pengalaman spektakuler, luar biasa, dan ajaib pada hari Pentakosta. Di dalam pembacaan Alkitab dari Injil Yohanes pada hari ini, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengembusi para murid dengan Roh Kudus yang memberikan kepada mereka kuasa untuk menyatakan pengampunan dosa kepada banyak orang. Dan apa yang kita baca dan simak dari pembacaan Injil Yohanes, itu terjadi sebelum peristiwa hari Pentakosta. Itu terjadi setelah peristiwa penampakan Tuhan Yesus kepada para murid, setelah peristiwa kebangkitan itu terjadi. Belum tiba kepada hari Pentakosta di mana sebuah peristiwa yang spektakuler dan luar biasa itu terjadi bagi para murid yang memberikan daya dan kuasa bagi mereka untuk bersaksi. Sebelum itu, sebelum hari Pentakosta, Alkitab menyaksikan di dalam Yohanes 22, Tuhan Yesus mengembusi para murid dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Ibu bapak, saudara-saudari, ketika kita menghayati tentang kuasa Roh Kudus yang tercurah pada hari Pentakosta, hari ke-50 setelah hari kebangkitan. Lalu apa yang terjadi sejak hari kebangkitan, penampakan diri, hari kenaikan pada hari yang ke-40, lalu bahkan kemudian hari yang ada selama 10 hari dari hari kenaikan sampai hari Pentakosta. Terkadang ada pemahaman-pemahaman yang kita miliki berpikir bahwa pada 10 hari itu setelah hari kenaikan sampai Pentakosta, kita perlu memohon kuasa Roh Kudus turun bagi kita. Karena Roh Kudusnya belum turun. Tapi iyakah betul bahwa selama 10 hari itu Roh Kudus belum turun? Ibu bapak, saudara-saudari, dalam penghayatan kita kepada Allah Trinitas, Allah Tritunggal, kita percaya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. 3 pribadi yang berbeda, namun sama dan satu. Bahwa ketika kita percaya kepada Allah, maka kita juga percaya pada kuasa Roh Kudus yang selalu ada bahkan sejak zaman penciptaan dunia. Maka di dalam peristiwa setelah kebangkitan Tuhan Yesus dan bahkan setelah kenaikan, kuasa Roh Kudus tetap ada bersama para murid, menemani mereka melewati masa-masa gelap ketika mereka gamang dan takut menghadapi semua peristiwa kematian Yesus, sampai kemudian mereka diteguhkan melalui setiap penampakan dan bahkan kuasa Roh Kudus ada bersama mereka pun ketika Tuhan Yesus telah naik ke sorga. Bahwa kuasa Roh Kudus ada dan menemani para murid di dalam semua kehidupan yang mereka jalani. Bukan hanya pada hari Pentakosta, Roh Kudus itu tercurah. Namun ya, ibu bapak, saudara-saudari, terkadang memang di dalam kehidupan kita berpikir bahwa karya dan kasih Allah itu menjadi begitu nyata dan nampak, dan kita syukuri bahkan melalui setiap peristiwa dan pengalaman dahsyat, spektakuler dan luar biasa. Lalu kita lupa bahwa kehadiran Roh Kudus juga ada dalam hal-hal biasa, dalam hal keseharian kita. Ketika kita bergumul dalam kehidupan ini, bergumul dalam kesulitan ekonomi misalkan. Lalu kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan menolong kita lepas dari pergumulan ekonomi yang kita hadapi. Lalu kemudian tiba-tiba ada sebuah pekerjaan besar yang datang kepada kita. Yang bukan hanya sekedar janji tapi dapat kita jalankan dengan hasil yang begitu luar biasa. Dan kemudian kita ingat bahwa karya Tuhan itu nyata. Ketika kita bergumul mau jual rumah gak laku-laku. Lalu kemudian pada hari Pentakosta dengan
pada malam pekan doa persekutuan doa Pentakosta, kita bersekutu, kita berdoa, kita sungguh-sungguh memohon Tuhan supaya rumahnya laku, dan kemudian setelah persekutuan doa itu kita jalani, ada yang nawar rumah kita berkali-kali lipat dari harga yang kita harapkan. Nggak pakai nego, bayarnya langsung. Dan kita berpikir, wah memang persekutuan doa Pentakosta betul-betul punya kuasa bagi kita. Kita bergumul dengan kondisi sakit yang tak tersembuhkan. Lama kita bergumul dengan hal itu. Lalu kita berdoa pada Tuhan, memohon agar Tuhan menyembuhkan. Sampai kemudian kita bangun tidur suatu hari dan sakit yang kita takutkan itu ternyata hilang, lenyap tiba-tiba. Dan kita kemudian percaya kuasa Roh Kudus Allah itu ada dan nyata. Kita bergumul dengan anak kita yang mungkin sulit untuk berbicara atau tak sepandai anak-anak lain. Kita berdoa, kita tumpang tangan kepada anak kita. Dan tiba-tiba anak kita bisa mengerjakan semua ujian-ujian mereka dan melewati semua hasil tes mereka. Naik dengan nilai terbaik di sekolahnya. Dan kemudian kita percaya pada kuasa Roh Kudus. Allah yang punya kuasa. Ketika semua beban berat dalam hidup kita tiba-tiba terangkat. Kita menghayati, ya Tuhan itu ada. Hal yang luar biasa, hal yang di luar perkiraan kita. Hal yang apa yang kita inginkan dan kemudian dengan sebuah cara yang ajaib Tuhan menyatakannya, mengabulkannya dan kita mengalaminya. Namun Ibu Bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita tahu bahwa kehadiran Roh Kudus dan kuasa Allah tidak hanya selalu melalui hal-hal yang ajaib. Tak selalu melalui hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang luar biasa. Hari ini dekor kita luar biasa, seperti luar biasanya dekor tahunan. Ketika kita merayakan hari Pentakosta dan kemudian kita, ya kalau kebaktian 1 mah gak bisa menikmati ya, kebaktian 3 ya Bu ya. Nanti Bapak Ibu yang mau buah, sayur, mau roti boleh datang lagi kebaktian 3. Soalnya kalau kebaktian 1 belum boleh diapa-apain, kasihan tim dekornya, mesti ngedekor. Kemarin ada yang bilang, Bu di refill enggak ya kalau habis kebaktian 1 tidak ada refill. Jadi ini akan bertahan sampai kebaktian 3 Ibu Bapak Saudara-saudari. Nah Ibu Bapak Saudara-saudari ketika berpikir tentang dekorasi Pentakosta begitu ya. Kita mengenal Pentakosta dengan sebuah perayaan juga merayakan hasil bumi, hasil panen. Dan seperti kita lihat ada banyak buah dan sayur di hadapan kita. Kalau melihat buah dan sayur ini Ibu Bapak, saudara-saudari, adakah buah dan sayur yang menurut Ibu Bapak jarang Ibu Bapak lihat? Mungkin yang belakang agak sulit melihat, boleh agak berdiri sedikit kalau penasaran. Ada yang jarang? Bunga teratai. Oh, sebelah wortel, ini kecombrang Ibu Bapak. Kecombrang. Saya juga waktu ikutan belanja di pasar, apaan sih nih gitu ya. Terus ibu-ibu ikut beli-beli, kok dibeli? Ternyata kecombrang, ini kecombrang ya. Jarang ya lihat ya. Tapi kalau sekarang sih menu-menu masakan udah banyak ya yang pakai bumbu kecombrang ya. Karena enak juga ya. Apalagi Ibu Bapak yang jarang. Kelapa hijau. Kelapa hijau. Tapi kalau di RW 12 sih ini itu tuh ada tukang kelapa. Tuh kalau sore kelapa gitu. Jam-jam 3 mulai beredar. Kalau depan rumah kami tuh jam 3-an, jam 4 kelapa gitu ya. Tapi ya jarang ya
yang bulat begitu ya. Nah, saya penasaran Ibu Bapak, apa sih ya buah-buah, khususnya buah lah ya, buah-buah langka sih ya, yang jarang mungkin kita konsumsi gitu ya saat ini. Ya yang pasti biasanya kalau yang jarang dikonsumsi itu buah yang mahal. Kalau buah yang paling mahal, saya coba nanya-nanya, ada satu teman saya dia ahli buah gitu ya. Lalu kemudian apa sih buah yang mahal? Ya dia bilang sih kalau sampai saat ini, betul Bu Her, duren, musangking. Ya, itu yang paling mahal. Tapi nggak ada di Bapak Ibu, nggak ada gitu ya. Karena bau sih ya, takutnya nanti ada yang nggak suka bau duren. Dan karena mahal ya nggak dibeli juga sih. Dana dekorasinya nggak cukup, kalau musangking 3 biji udah habis dana dekorasinya. Ya musangking itu mungkin satu buah yang bagus bisa sampai berapa, 500-an, 1 juta juga ada begitu ya, jutaan. Lalu kemudian saya tanya, lalu selain itu buah apa gitu yang mahal dan langka? Terus dia bilang, ini buah naga warna kuning. Itu langka ya, jarang ya. Belum lihat. Ya saya juga, saya masa, saya bilang ke teman saya, masa ada warna kuning, merah, kuning, dikirimin gitu ya. Terus dia kirimin link itu tuh, belanja online-nya nih kalau mau langsung pesen gitu. Saya lihat, wih 1 buah 400.000, buah naganya gitu ya. Gitu, itu yang toko yang biasa tuh ya, di toko yang lebih mahal lagi gitu ya, yang dihitungnya gram-graman, jadi satunya bisa sampai 600-700.000. Tapi kalau saya tuh kemarin, karena itu mahal-mahal, jadi saya carinya pesen buah langka yang murah-murah aja. Kemarin saya tuh sempet pesen kecapi, menteng, menteng, cuma karena pesennya udah, kecapi udah berapa lama, jadi rupanya layu juga. Terus menteng karena kemarin mungkin kekirimnya itu kedap atau apa, ternyata buah menteng itu gampang layu ya, iya. Pas nyampe ke rumah udah, warnanya udah hitam gitu ya. Lalu ini masih ada yang selamat, yaitu jambu mede. Dan saya baru tahu jambu mede itu ternyata bau. Jambu mede Ibu Bapak. Kita taunya medenya doang kan. Ya, jambu mede. Saya belum makan, pengen makan tapi takut nggak enak. Ntar aja habis khotbah gitu ya. Buah jambu mede. Terus kalau ini sampai saya beli, terus saya makan, jadi saya beli lagi. Ini nih, ada yang tahu? Yang di belakang mohon maaf kalau nggak terlalu kelihatan. Jamblang atau juwet atau duet ya sebutannya ada ya. Buah jamblang. Ini waktu saya ingat nih, waktu saya zaman SD beli, karena di sekolah itu ada pohonnya. Tapi penjaga sekolah itu ngejual tuh buahnya, itu emang ini tuh ya, harusnya orang pohonnya gede banget di halaman sekolah, tapi anak-anak sekolah nggak boleh ngambil gitu ya, kecuali yang udah jatuh jelek-jelek gitu ya, karena penjaga sekolah akan ngambilin terus dia jualin di depan sekolah, dikerjain kita waktu SD. Kayak ini tuh 50 pas 100 gitu ya, satu gitu ya, atau pincuk gitu ya. Kalau ini udah puluhan ribu nih, cuma segini Ibu Bapak, pakai garam, pakai gula. Ditutup kocok-kocok. Kocok-kocok, saya beli buat ilustrasi, kata mama buat apa? Buat ilustrasi. Lenyap langsung saya makan, enak. Pesen lagi deh. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari, ada buah-buahan yang biasa kita lihat ya. Apel, anggur, pisang gitu ya. Nanas, melon ya. Tapi juga ada buah-buahan yang langka, yang jarang ya. Buah-buahan yang mungkin tidak biasa kita lihat atau kita lihatnya udah terhidang di hadapan kita gitu ya. Namun saya merenungkan tentang semua buah-buah dan sayur itu. Ada yang langka, ada yang biasa kita lihat, ada yang biasa kita makan. Biar bagaimanapun semua buah-buahan itu, sayur-sayuran itu adalah hasil bumi. Hasil bumi, hasil tanah. Semuanya adalah
dalam sebuah proses pemeliharaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita punya buah dan sayur yang begitu beragam. Beberapa kita sering konsumsi, beberapa jarang kita konsumsi. Beberapa sering kita dapatkan, beberapa jarang untuk kita dapatkan. Namun Ibu Bapak, Saudara-saudari, dekorasi Pentakosta ini membuat saya juga merenungkan tentang pekerjaan dan kuasa Allah di dalam kehadiran Roh Kudus bagi kehidupan kita. Bahwa pada peristiwa Pentakosta bagi para murid, terjadi peristiwa yang luar biasa dan dahsyat itu. Ruangan tiba-tiba dipenuhi dengan bunyi-bunyian. Tiba-tiba ada nyala seperti lidah api di atas kepala para murid. Dan dengan sebuah hal yang ajaib, maka mereka dapat kemudian berkata-kata kepada banyak orang yang berkumpul di Yerusalem. Dan bahkan Petrus yang takut, Petrus yang gentar, Petrus yang pernah menyangkal, menjadi seorang Petrus yang berani kemudian maju ke depan dan berkata, bercerita kepada banyak orang di Yerusalem tentang siapa Yesus. Bahwa pada hari pencurahan Roh Kudus itu terjadi peristiwa yang luar biasa itu. Namun kuasa Roh Kudus tidak hanya terjadi melalui peristiwa yang luar biasa saja. Tidak hanya terjadi melalui tadi pengalaman-pengalaman kita ketika kita sakit yang tak tersembuhkan, kita berdoa dan kemudian dokter mengatakan sakitnya sudah hilang, penyakitnya udah nggak ada, ini ajaib. Atau ketika kita bergumul dengan kesulitan finansial kita dan kita berdoa lalu kemudian Tuhan mengirimkan orang yang memberikan pekerjaan dan proyek besar kepada kita. Melalui setiap hal-hal ajaib. Mereka yang lumpuh kemudian bisa berjalan. Oma Endah tiba-tiba lempar tongkatnya, nanti pulang jalan gitu ya. Pada hari Pentakosta terjadi keajaiban. Ketika orang bisa berbahasa roh, ketika orang bisa kemudian melihat apa yang akan terjadi tahun depan, siapa presidennya. Tentang hal-hal yang luar biasa itu. Tidak hanya itu kuasa Roh Kudus ada. Kuasa Roh Kudus juga ada melalui setiap kehadiran kita. Ketika Tuhan dengan kuasa Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada para pemusik untuk menyusun sebuah aransemen musik yang khusus dan indah buat hari Pentakosta kita. Yang sayangnya tadi kok nyanyinya saya dengar jemaat nyanyi dengan paduan suara lansia, kalau dari belakang mimbar kedengarannya kencengan lansia nyanyi sih Han. Gitu ya. Ya karena lansia mungkin maju ya, kalau ibu bapak kan di sana, cuma dari mimbar kok tadi lansia cuma berapa orang maju. Suaranya kayak lebih kedengeran gitu ya. Oh ya ada mic sih ya. Bahwa kuasa Roh Kudus juga hadir melalui kekuatan yang Tuhan berikan kepada rekan-rekan paduan suara lansia dalam usia lanjut tapi punya kemampuan dan semangat untuk hadir di depan dan menyatakan pujian bagi kita. Itu adalah karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus ada melalui setiap para rekan-rekan penatua yang dalam jerih payah, pekerjaan, masalah keluarga, begitu banyak tantangan kehidupan tapi terus memberi diri untuk melayani menjadi para pelayan-pelayan dan bahkan pemimpin di gereja. Melalui setiap tim multimedia yang sanggup bangun pagi atau enggak tidur dan bisa melakukan semua pelayanan digital sampai hari ini melewati semua masa-masa pandemi kita. Kuasa Roh Kudus juga ada bagi setiap kita ketika kita bisa datang ke tempat ini dengan keadaan sehat. Bukan hanya sehat secara jasmani atau fisik, sehat rohani, sehat batin. Pun kalau kita merasa saya tidak sesehat itu, mari kita biarkan bahwa kuasa Roh Kudus terjadi dalam hidup kita karena kuasa Roh Kudus itu adalah kuasa yang menyembuhkan. Bukan hanya kesembuhan fisik, tapi kesembuhan hati dan pikiran kita. Kuasa Roh Kudus ada dalam kehidupan kita ketika keluarga-keluarga yang bergumul di dalam relasi satu dengan yang lain dan mampu untuk kemudian menemukan jalan keluar bersama-sama. Bahwa kuasa Roh Kudus ada dalam kehidupan kita ketika kita punya pengharapan bahwa apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita ke depan semuanya ada dalam kendali Allah Sang Penguasa kehidupan ini. Kuasa Roh Kudus hadir bagi kita ketika memberikan hikmat kepada kita untuk bisa
melakukan banyak hal dalam pekerjaan kita, menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita dengan hikmat yang Tuhan berikan. Kuasa Roh Kudus ada di situ. Kuasa Roh Kudus ada ketika kita sanggup mengatakan kepada mereka yang bersalah pada kita, aku memaafkanmu. Kuasa Roh Kudus ada dalam kehidupan kita ketika kita bersedia dalam kerendahan hati kemudian mengaku bahkan aku bersalah. Dan bersedia menjalin sebuah relasi yang lebih baik untuk karya bersama dalam kehidupan kita. Maka hari Pentakosta, Ibu Bapak, Saudara-saudari mengajarkan kita tentang tercurahnya Roh Kudus bagi para murid. Dengan sebuah pengalaman yang luar biasa dialami oleh para murid pada saat itu. Yang menjadi sebuah bahkan bagi saya proklamasi bagi banyak orang di Yerusalem. Dan mereka kemudian sanggup untuk berkata-kata kepada banyak orang tentang siapa Yesus. Tapi karya Roh Kudus bagi mereka bukan hanya pada hari Pentakosta. Karya Roh Kudus ada bagi mereka ketika mereka bertekun bersehati, berkumpul bersama-sama menantikan Roh Kudus. Karya Roh Kudus ada bagi mereka ketika mereka tetap bersama-sama menjalankan pelayanan dan misi mereka. Karena tahu bahwa Sang Guru yang telah naik ke sorga mempercayakan kepada mereka misi keselamatan dalam dunia. Kuasa Roh Kudus ada dan terjadi dalam kehidupan kita melalui banyak hal dan pengalaman yang kita lakukan. Mulai hari ini GKI Gading Indah kita akan melaksanakan kebaktian ketiga. Supaya menjadi kebaktian yang spesial, nanti makanya kebaktian 3 boleh bawa buahnya pulang gitu. Belum tahu sih berapa banyak ya yang akan hadir. Namun untuk menyiapkan kebaktian 3 itu kembali ya, ada banyak persiapan, ada banyak tenaga yang tercurah. Dan saya percaya bahwa setiap ketika kita memberikan diri untuk melayani Tuhan, maka ada banyak hal yang terus menjadi baik dalam kehidupan ibadah kita bersama-sama. Pelayan akan menjadi siap, umat akan datang kembali untuk bersama-sama beribadah, berbakti pada Tuhan. Dan bukan hanya soal jumlah ketika bicara tentang kebaktian 3 akan kembali diadakan. Bukan hanya sekedar fasilitasi, tapi menjadi sebuah pengharapan dan semangat bagi kita. Bahwa karya Roh Kudus tidak berhenti, bahkan ketika pandemi terjadi. Karya Roh Kudus juga tidak akan berhenti dan tidak akan kita hentikan. Ketika bahkan peristiwa pasca pandemi kita jalani, suasana sudah lebih baik, dan mungkin kita sudah mulai terbiasa berada di rumah dalam beribadah misalkan. Khususnya bagi mereka yang mengikuti secara live streaming, ibadah recording gitu ya. Karena kan direkam nih kebaktian 1. Jadi ibu bapak yang masih berada di rumah, mari datang. Nanti sore ada kebaktian 3, kita akan mulai beribadah bersama-sama. Karya Roh Kudus ada dalam kehidupan kita melalui semua pengalaman yang ajaib, melalui semua pengalaman yang dahsyat, melalui semua pengalaman yang spektakuler, melalui semua pengalaman yang sulit untuk kita bahkan duga. Dan karya Roh Kudus ada di dalam semua kehidupan keseharian kita. Ketika kita terus menjalankan kehidupan ini bersama Tuhan, membuka diri untuk dipakai Tuhan, berkarya baginya. Menjadi kesaksian bagi sesama. Karya Roh Kudus ada dan terus ada bagi kita. Tuhan menguatkan kita. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama dengan umat Tuhan pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kita mengingat pengakuan akan baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Allah yang kami puji dan sembah, Allah yang mencintai kami dan juga kami cintai, Allah yang penuh kuasa. Kami percaya padamu, dan biarlah kiranya iman percaya kami nyatakan dengan sepenuh hati dalam ibadah ini, juga di dalam pengalaman kehidupan kami sehari-hari. Bahwa kami terus menjadi umat yang percaya kepadamu Tuhan. Kami bersyukur atas hari Pentakosta yang dapat kami rayakan di hari ini. Mengingat kembali bahwa kuasa-Mu yang besar telah membuat para murid tak lagi berkumpul dalam ruangan yang terkunci, tapi membuat mereka dapat berani keluar, berkata, bersaksi dengan semangat dan lantang. Mereka punya daya untuk kemudian membuat dunia mengenal Engkau. Kami bersyukur untuk peristiwa ajaib yang terjadi. Kami juga mensyukuri semua pengalaman-pengalaman kehidupan kami sebagai gereja-Mu. Ketika Engkau juga secara ajaib terus menuntun semua kehidupan kami. Ketika ada banyak kemajuan, ada banyak perkembangan, ada banyak pencapaian yang bisa kami alami sebagai gereja-Mu, khususnya di GKI Gading Indah, dan juga bagi setiap gereja-gereja-Mu di muka bumi ini. Kami bersyukur untuk itu. Kami juga bersyukur untuk kehidupan keseharian kami dalam kebersamaan dan persekutuan, dalam kekeluargaan, ketika kami terus saling menguatkan dan mendukung satu dengan yang lain. Tuhan yang Maha Kasih, teruslah mencurahkan daya-Mu, kuasa-Mu bagi setiap gereja-Mu dimanapun berada. Memampukan setiap gereja menjadi saksi yang berani, bersemangat, dan bahkan juga kemudian menumbuhkan iman yang semakin nyata di dalam dunia ini. Kami membawa doa kami percaya Engkau mendengar. Biarlah kiranya kami mohon, Kau sempurnakan doa ini melalui doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, dan kami nyanyikan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita, persembahan tahunan kita, sambil mengingat firman Tuhan dari Mazmur 104 ayat 33 sampai 34 yang mengatakan demikian. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup, aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya, aku hendak bersukacita karena Tuhan. Bapak Ibu, persembahan akan dipersembahkan maju ke depan, dan untuk yang di balkon nanti akan ada yang melayani. Nanti ada penatua yang akan membantu Bapak Ibu untuk urutannya maju ke depan. Kita akan menyanyikan lagu dari KJ 241. Pertama menjadi nampak panen dari Paskah. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Biji benih yang telah ditanam dengan air mata, hidup menjadi tumbuhan dan buahnya sudah nyata. Untuk siapakah hasil pertama ini? Tuhan sumber hasil pertama mengandung janji untuk panen hati. Hati tuayan purnama datang, janganlah khawatir. Untuk siapakah panen purnama itu? Untuk Tuhan sumber anugerah. Umat Tuhan, marilah kita berdoa.
Ya Tuhan, kami bersyukur untuk segala kasih karunia, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang tahun, Engkau memberkati kami dengan segala hal, baik rezeki maupun pengalaman-pengalaman hidup yang terus membuat kami bertumbuh. Pada hari ini, kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur tahunan kami. Inilah persembahan kami yang terbaik yang dapat kami berikan kepadamu ya Tuhan. Biarlah persembahan syukur kami berkenan di hadapan-Mu, serta dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, kita akan melanjutkan perjalanan iman kita. Ingatlah akan tugas panggilan kita menjadi saksi dalam keseharian kita. Jagalah agar api Roh Kudus selalu berkobar dalam hati kita. Mari kita nyanyikan lagu kita dengan bersemangat, apinya berkobar dalam hatiku. Berkobar dalam hatiku, ku kira karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang menang, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus juru selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Biarlah kiranya dengan api Roh Kudus yang berkobar dalam hati kita, maka kita bersama-sama terus yakin dan percaya bahwa kuasa Roh Kudus ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menyanyikan lagu ini dengan lebih bersemangat. Baitnya yang ketiga, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, jiwaku selamat karena kuasa-Nya. Nyala kasih dalamku, mengalahkan seteru, Roh memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Kiranya kuasa Roh Kudus terus berkobar di dalam hati kita dan membuat kita berdaya di dalam kehidupan ini. Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Bapa di sorga memberkatimu dengan berkat jasmani dan rohani. Kiranya Tuhan Yesus memampukanmu untuk menjadi saksi dalam keseharianmu. Kiranya Roh Kudus menyertaimu dengan pelbagai karunia untuk melayani Tuhan.
Amin. Apinya berkobar dalam hatiku, dinyalakan iman harapanku. Ku bersaksi baginya, muliakan namanya, agar nyata kasih Kristus Tuhanku. Apinya terang jiwaku